Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang kakak bernama Mike yang sedang mengantar adiknya ke bandara untuk pergi ke Irak. Diketahui jika si adik ini adalah seorang mekanik di kemiliteran. Namun, meski begitu, Mike sebagai kakak tetaplah khawatir karena mekanik yang dimaksud di sini adalah memperbaiki tank atau kendaraan tempur di medan perang. Come on, let's go. I don't want to be late. Setibanya di bandara, si adik memberikan sepucuk surat yang berisi surat wasiat. Ia sebenarnya tak ingin menulis surat semacam itu karena hanya akan mengganggu pikirannya saja. Namun karena itu adalah perintah dari sang atasan, si adik pun terpaksa harus melakukannya. Selain sama-sama seorang mekanik mobil handal di kotanya, Mike juga punya hobi panjat tebing ekstrim sebagai bentuk melepaskan penat. Bahkan saat ini, ia sedang mendaki sebuah tebing tinggi di wilayah pegunungan Dakota, di mana hal tak terduga terjadi saat beberapa kerikil tiba-tiba berjatuhan dari atas dan... Gara-gara tali pengaman yang menyangkut di antara bebatuan, Mike nekat memotong dan kembali memanjat tanpa selai pun tali yang melindunginya. Namun karena ini bukanlah kali pertama Mike mengalaminya, ia pun berhasil sampai ke puncak dalam keadaan selamat. Beberapa pekan berlalu setelah kepergian adiknya, Mike dikejutkan oleh berita tentang pasukan musuh yang mulai melakukan serangan terhadap pangkalan Amerika. Secara kebetulan, si adik sempat terekam saat dirinya sedang melakukan perbaikan di tengah tembakan yang terus menggempur sampai akhirnya... Alhasil, si adik pun tewas di rumah sakit akibat pendarahan hebat pada bagian kepala. Setelah pemakaman selesai dan Mike benar-benar hidup sebatang kara, ia pun membuka surat pemberian sang mendiang sebelum kepergiannya yang inti dari wasiat tersebut adalah si adik ingin agar abu mayatnya ditaburkan di puncak gunung Everest. If I can't get there in life, I'll get there in death. Tak banyak pikir, Mike pun langsung cabut memesan tiket menuju Kathmandu, Nepal, demi mengabulkan permintaan terakhir mendiang sang adik. Karena ini adalah kali pertama Mike pergi ke sana, ia sengaja memesan pemandu wisata dari sekarang agar nanti saat tiba di sana, ia tidak perlu lagi repot-repot mencari seorang pemandu. Tibalah Mike di bandara Kathmandu dan langsung mendatangi resepsionis untuk bertemu dengan pemandu pesanannya yang bernama Dani. Ini parasnya, setelah sebelumnya sudah menjelaskan maksud dan tujuan Mike datang kemari lewat sebuah aplikasi chatting, mereka pun langsung memulai perjalanan. Dalam perjalanan menuju terminal, mereka pun mulai menceritakan tentang kehidupan masing-masing seperti Mike yang hobi mendaki gunung atau panjat tebing ekstrim. Begitu juga dengan Dani yang juga sudah 10 kali mendaki gunung Everest seorang diri. Bahkan jika Mike mau, Dani bisa menemaninya mendaki setelah tujuan utama Mike selesai. Let's go. Dan inilah bis tua yang akan membawa Mike bersama wisatawan lain menuju camp gunung Everest. Sempat terjadi sedikit ketegangan saat Dani menegur seorang gadis bernama Star gara-gara tak sengaja menjatuhkan tas penumpang lain. Meyer, sang ayah, langsung memisahkan mereka berdua dan meminta maaf atas kelakuan calutak anaknya barusan. I'm sorry, she's not usually like this. Masih di lokasi Kathmandu, lebih tepatnya di jalur tebing, kita akan diperlihatkan dengan sebuah bus yang tiba-tiba berhenti setelah berpapasan dengan truk besar. Bukannya mundur dan memberi jalan, si supir truk malah dengan segannya mempercepat laju mobilnya hingga terjadilah kecelakaan yang membuat busnya jatuh ke dalam jurang. Entah apa motif si supir melakukannya, kita akan dibawa ke kaki gunung saat seorang pengusaha kaya raya bernama Yas sedang melakukan orasi dalam rangka memujuk warga agar mau menandatangani surat perjanjian kerjasama pembebasan lahan karena beliau ingin menjadikan sungai ini sebagai dam pembangkit listrik industri berskala besar. All right, you are, sir. Let's hear from the family who built the road and half the town. Sontak kali itu mendapat penolakan keras dari semua warga, tak terkecuali sang kepala desa yang bernama Bapak Rai. Bukan menolak kemajuan, Bapak Rai hanya menjunjung tinggi warisan para leluhur yang menganggap sakral pada sungai mereka, sehingga secara tidak langsung beliau sudah menolak kerjasama yang Yas tawarkan. We need our rivers, no?
we will cease to be one our sacred water again. Tak lama, Rai pun dikejutkan dengan kabar buruk dari sang anak yaitu Vijay tentang insiden kecelakaan bus tadi pagi. Ia juga menambahkan jika polisi sudah memeriksa TKP dan itu adalah murni kecelakaan. Namun yang membuat Rai terkejut adalah salah satu penumpang bus ternyata ayahnya Rai yang merupakan orang paling dihormati di desa ini yang dengan fakta bahwa Yas adalah seorang mafia kejam dan punya banyak relasi di kepolisian, Rai pun mengajak sang anak untuk segera mengamankan diri. We are not present. Come on. Sementara Rai sudah tiba di bukit menuju pondok rahasianya, Vijay masih berkeliaran di pasar membeli stok makanan untuk mereka bertahan selama pelarian. Rai memberitahu bahwa ia akan pergi duluan dan menyuruh Vijay segera menyusul. Jika ada apa-apa di jalan, jangan lupa gunakan kode saat Vijay mengirimkan pesan, tanpa sadar jika saat ini sudah ada 2 orang asing yang membuntutinya dari belakang. Secara kebetulan, bus yang Vijay naiki adalah bus yang sama dengan Mike dan rombongan gunakan. Tak lama, datanglah 2 orang mencurigakan yang juga sama-sama ikut naik, di mana si wanita yang bernama, kita panggil saja Yuli ini pun sekonyong-konyong mengeluarkan senjata dari balik tasnya dan... Sit down. Alhasil, perjalanan yang di awal akan berkesan seketika berubah menjadi mimpi buruk saat kedua orang ini membajak busnya. Tak hanya mengancam akan menghabisi mereka semua, Yuli juga mengumpulkan semua ponsel penumpang agar tak ada yang melaporkan kejadian ini, lalu membuang satu kresek ponselnya di pinggir jalan. Tak hanya menyandra semua penumpang tetap berada dalam bus, Yuli juga menyerupai supir yang bernama Spike ini untuk merubah rute perjalanan menuju arah tebing curam bekas jalur sang kakek kecelakaan. Meski sudah dijelaskan bahwa busnya tidak akan sanggup menaiki tanjakan di sana, Spike tidak bisa berbuat banyak setelah Yuli menodongkan pistol ke babangusnya. Dad, It's okay, honey. Setelah bis memasuki jalur tebing, Yuli menelpon seseorang yang entah siapa itu, namun dari bisik-bisik yang terdengar, mereka sedang mengatur pertemuan di suatu titik untuk melakukan pertukaran. Dani menyimpulkan jika ini adalah fix sebuah aksi penculikan sebagai orang yang lama hidup di jalan. Dani tahu betul jika penjahat di daerah sini tidak pernah meninggalkan satu orang pun saksi mata. Dengan fakta bahwa keselamatan para penumpang sedang terancam, Mike langsung putar otak untuk mencari celah menghabisi mereka berdua. Melihat kap mesin tepat di bawah kursinya tidak dikunci, ia pun menyuruh Dani mengambilkan palu camping yang akan digesekkan pada ban mobil. Setelah bannya meledak dan mengeluarkan asap tebal, disitulah Mike dan Dani mulai melakukan aksinya. Beres menjatuhkan si pria tinggi besar dari dalam mobil, kini Mike pindah ke kursi belakang untuk membantu Dani. Beruntung, Star menemukan sepucuk pistol milik Yuli yang sebelumnya terjatuh, sehingga ia langsung melemparnya ke arah Dani dan berhasil menghapuk bebatok si Yuli hingga pingsan, tetapi... Lolos dari 2 penjahat barusan, mereka kembali dibuat tegang saat bus yang mereka tumpangi tinggal sedikit lagi jatuh ke dalam jurang. Melihat penumpang lain selamat dan sudah berada di luar, Mike justru harus kembali ke dalam karena wadah abu sang adik jatuh ke arah kursi belakang sehingga... We got you, buddy. Tak lama, datanglah 2 petugas polisi yang katanya kebetulan sedang melakukan patroli. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, Dani langsung menyerahkan Yuli dan menceritakan kronologi kejadiannya, termasuk membawa serta Vijay dengan alasan keselamatan. Ambulance boleh dia. Disinilah mereka sekarang, terdampar di kaki gunung tempat Rai dan Vijay tinggal. Mayor cukup dibuat heran dengan penduduk sekitar yang malah menutup diri saat ada polisi di daerah ini. Sambil menunggu bus pengganti datang, Mike dan Pak Supir akan mencoba memperbaiki as roda bus yang patah dengan menggunakan alat las seadanya. I'll bring her around. be still.
Merasa ada yang janggal dengan gerak-gerik polisi ini, Meyer mengajak Dani untuk menanyakan kabar si pemuda yang tadi diculik. Pak polisi menjelaskan jika pemuda itu bernama Pijay, anaknya Rai kepala desa di daerah ini. Mendengar nama tersebut, Meyer pun jujur bahwa ia adalah seorang pengacara dari Amerika yang Rai sewa untuk membantu menyelesaikan masalah di desa ini dengan orang yang bernama Rai Yash. Bersamaan dengan bus pengganti yang baru tiba, kita juga akan diperlihatkan dengan kemunculan dua mobil lain yang ternyata itu adalah Yas bersama para oknum polisi. Benar kecurigaan Rai selama ini, dua penjahat di dalam bus tadi tidak lain dan tidak bukan adalah orang bayarannya yang ditugaskan untuk menculik Pijay, dan orang yang Yuli telepon di dalam bus tadi adalah oknum polisi yang sama-sama Yas bayar untuk mengatur pertemuan ini. How can you not see this, man? Tanpa banyak pikir, Yas pun langsung mendatangi Pijay dan menanyakan terkait di mana keberadaan Rai saat ini. Bukan lagi soal persetujuan atau sekedar tanda tangan, Yas berniat akan menghabisi mereka berdua karena sudah menjadi penghalang. Namun karena Pijay tak kunjung buka mulut, Yas pun menyuruh si oknum polisi untuk memberikannya pelajaran. Don't take all day. Bersamaan dengan para penumpang yang menaiki bus pengganti, Meyer justru semakin dibuat khawatir dengan keadaan Pijay karena tak kunjung keluar. Setelah menjelaskan kepada Mike tentang urusannya datang kemari, ia akhirnya mau mengerti dan akan membantu menyelamatkannya semata-mata atas dasar kemanusiaan. Hello? Are you coming? Tell them to go ahead, Danny, please. Setelah bis pengganti berangkat, Mike menyuruh Star membantu Spike menyelesaikan perbaikan busnya. Setibanya di depan gudang dan mendengar suara merintih kesakitan dari dalam, Mike pun mengajar si penjaga pintu hingga pingsan. Melihat si oknum menyiksa Pijay dengan sebuah besi panas, Dani diam-diam menyelinap dari belakang dan mengambil senjata yang ada di sana. Throw it down. Tepat saat Pijay sudah bebas, datanglah Yas dan para kroco yang cukup dibuat heran dengan wajah-wajah baru di desa ini. Setelah Meyer angkat bicara tentang siapa dirinya dan apa tujuannya, disitulah Yas seketika naik pitam sambil mengeluarkan pistol dari sakunya dan tiba-tiba... Naas, Meyer harus tewas di tempat setelah Yas menembaknya di bagian vital. Sementara Dani pergi duluan dan menyuruh Spike untuk segera menyalakan busnya, Mike masih terlibat baku tembak dengan para kroco di dalam gudang. Sempat tertembak di bagian perut samping, ia buru-buru keluar untuk menyusul yang lain, tetapi... Ya, bus pun seketika berhenti setelah si oknum berhasil menembak jatuh Spike, disusul dengan Dani yang memberikan tembakan balasan agar Mike punya waktu untuk mengambil alih kemudi. Entah sosok seperti apa Mike di masa lalu, kita akan diperlihatkan dengan betapa tenang dan cepatnya beliau dalam berpikir. Meski dalam keadaan tegang sekalipun, Mike sempat-sempatnya menggunakan belati untuk memotong tali muatan truk yang ada di depan. Singkat cerita, tibalah Mike CS di perbatasan Tiongkok-Nepal dan akan mendinginkan mesin sejenak. Dani meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan ayah Star tadi. Dan untuk Spike, ternyata ia masih hidup meski dalam keadaan sekarat. Mendengar Mike dan Dani akan berangkat menyelamatkan ayahnya Pijay, Spike yang merasa tak bisa bertahan lagi pun meminta diturunkan di sini saja, sekaligus akan memperlambat Yas yang pastinya sudah dekat. Okay. Dan inilah satu-satunya jalan menuju pondok yang bisa dilalui kendaraan besar dengan tingkat kecuraman mencapai 40 derajat. Saking ekstrimnya, di sana sudah ada mesin derek otomatis yang memang sengaja warga sediakan untuk keperluan konstruksi. Setelah semua persiapan selesai dilakukan, bis pun mulai melaju menuruni pegunungan. Dan ya, belum juga setengah-setengah naacan, muncul masalah serius saat mesin derek tiba-tiba macet akibat sudah lama tak dipakai. Menggunakan palu camping untuk melepas pengait kabelnya, Dani mulai memukul-mukul bagian penahan sakel yang membuat bisnya meluncur cepat sampai akhirnya... Mike, we're not gonna make it.
Beruntung mereka semua masih ditangtayungan dari kecelakaan maut barusan. Dengan fakta bahwa as roda busnya patah, satu-satunya cara melanjutkan perjalanan adalah hanya dengan berjalan kaki. Tetapi ketika Dani menunjukkan beberapa bangkai mobil di dasar jurang, disitulah Mike jadi punya ide untuk mencari as roda yang mungkin masih bisa dipakai dan akan mengganti as roda bis mereka yang patah. Okay. Setibanya di dasar jurang, Mike dan Dani langsung mempreteli as roda beserta gardan yang masih bisa dipakai. Sekembalinya ke atas, mereka bergotong royong menarik dan memasangnya. Setelah dirasa sudah pageh, kini bis tua ini pun bisa melanjutkan perjalanan dengan Mike yang tetap merahasiakan luka tembak di perutnya. You okay? Yeah, I'm good. Masih di hari yang sama, lebih tepatnya di puncak gunung, Yas dan para kroco baru tiba di perbatasan dengan Spike yang masih hidup dan sempat memberikan tembakan. Setelah si oknum polisi menghabisinya, sampailah mereka di turunan curam jalur Mike melarikan diri. Tak lama, ponsel milik Pijay menerima pesan yang ternyata itu adalah berasal dari Rai, sang ayah. Dengan berpura-pura sebagai Pijay, Yas pun mengaku jika dirinya lupa jalur pelarian mereka. The old fool fell for it. Setelah Rai memberitahu lagi lokasi pelariannya, Yas langsung menyuruh satu anak buahnya untuk turun langsung. Tiba di lokasi, si anak buah menemukan satu pondok yang terlihat masih terawat tanpa sadar jika Rai sudah mempersiapkan sebuah jebakan mematikan, yaitu Anda ingat dengan kode yang Rai bahas dengan Pijay sewaktu di pasar? Ya, kode itu adalah menyisipkan jumlah emot yang sama setiap kali bertukar pesan. Jika Rai mengirim 2 emot, maka Pijay juga harus membalas 2. Sedangkan Yas hanya membalas 1 emot saat Rai mengirimkannya 2 emot. Hey, Thank you so much, Danny. Mr. Wright. Thank you so much. Dan ya, Mike pun pingsan setelah tak sanggup lagi menahan luka tembaknya, sehingga mereka segera membawanya ke pondok untuk diobati. Di saat bersamaan, Yas pun berangkat melanjutkan pelacariannya setelah si anak buah tak kunjung kembali memberikan laporan. Every inch of the highlands until we find them. Singkat cerita, malam pun poek. Sementara Dani berhasil mengeluarkan peluru dari dalam perut Mike, Star diminta pergi ke danau untuk mengambil sekompan air. Rai mengajak Pijay ke dalam bus untuk menurunkan beberapa muatan yang tidak diperlukan karena besok jalur yang akan mereka lalui semakin ekstrim. Mendengar suara gemuruh mesin dari kejauhan, Star pun buru-buru pergi kembali ke pondok, tetapi menyadari Yas dan pasukannya sudah tiba di tempat ini, Dani pun melucuti senjata si penjahat dan masuk kembali ke dalam pondok. Hingga pada keesokan paginya tepat saat Mike sudah siuman, Rai pun berencana membawa mereka pergi ke perbatasan Hong Kong untuk meminta bantuan, karena di sana si oknum tidak punya yuridis untuk menangkap mereka semua. Tiba di depan sungai yang jembatannya belum jadi, mereka akan menggunakan mesin kren untuk membawa busnya melewati sungai, sementara sang ayah akan pergi ke ruang mesin dan menyalakannya. Mike dan yang lain mulai menaikkan dan mengikat keempat roda bus pada papan besi penahan, tepat saat Yas juga baru tiba di sana. Tepat saat mesinnya sudah bergerak dan mereka mulai naik, Rai yang melihat kedatangan Yas dari kejauhan pun memilih untuk berkorban dengan akan menjaga ruang operatornya, tetapi akibat baku tembak barusan, Dani harus keserempet tembakan tapi tidak sampai menewaskannya. Begitu juga dengan Rai yang terluka di bagian perut. Yuli masuk ke ruang operator dan memutar balik kren agar kembali ke posisi awal, tepat saat Yas datang dan menghabisi sang ayah. Masih di atas mobil yang tergantung, Mike berhasil loncat ke ruang operator dan terlibat perkelahian dengan Yuli. Setelah membuat kepalanya terbentur hingga pingsan, Mike pun dengan cepat menarik tuas kren agar kembali menyeberangi sungai dan
Setelah berhasil menyeberangi sungai dan tinggal sedikit lagi sampai ke perbatasan, mereka kembali dikejutkan dengan Yas yang masih melakukan pengejaran. Dani, Star, dan Pijay pun pindah ke kursi belakang untuk melakukan pertahanan, di mana hal tak terduga terjadi saat Yuli tiba-tiba keluar sambil menenteng RPG sehingga lolos dari ledakan terowongan barusan, kini mereka harus menghadapi Yuli yang berhasil menyelinap masuk dari kaca belakang, sempat tertembak pada bagian lengan. Itu tampaknya belum cukup untuk menjatuhkannya, sehingga lagi terjadilah baku hantam di dalam bus yang sempit ini. Dan ya, muncullah si oknum polisi yang membuat keadaan di dalam semakin keos, sementara Mike menghadapi si oknum di kursi depan. Dani dan Star masih terlibat perkelahian dengan Yuli yang benar-benar sulit dijatuhkan. Beres menghajar Dani hingga terkapar, kini Yuli menargetkan Star untuk dibunuh, tetapi tersisa Yas yang masih hidup. Ia pun pergi memutar ke arah lain untuk mencegat busnya. Alih-alih mendapati Mike CS sudah mati, Yas justru harus dibuat panik saat mobil yang dibawanya tiba-tiba ditabrak dari depan dan diseret ke arah jurang sampai akhirnya Guys have it. mamam. Setelah menjatuhkan mobilnya ke dalam jurang, tibalah mereka di perbatasan Tiongkok-Nepal dan disambut baik oleh petugas yang langsung memberikan pertolongan. Tidak langsung pulang kembali ke rumah, Mike pergi mengantar Pijay dan Star kembali ke desa, yang setelah semuanya selesai, Mike pun akhirnya bisa menabur abu sang adik dengan tenang, sekaligus membuat konten agar akun FB Pro-nya cepat monet. Tamat ending yang cukup membagongkan.